Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan, Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah. Pertama-tama segala puji dan pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersua bersama meskipun hanya lewat udara, kajian Kitab Fikih Fathul Qorib Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda di program spesial kajian Kitab Fikih, Kitab Fathul Qorib Mitra Pas. Dan tentunya bagi Anda yang bergabung, nanti kami sediakan space waktu khusus ya, karena ini kita bagi dua segmen. Segmen pertama adalah segmen pembacaan dari teks kitab aslinya dari kitab kuningnya Mitra Pas, dan segmen kedua adalah segmen interaktif. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp di 085277999101 dan untuk telepon di 0295385877. Anda bisa juga kirim voice note Anda, dan untuk suara biar jernih Anda bisa mendekatkan ke mic HP Anda supaya nanti audio yang Anda kirim, voice note Anda kirim bisa kami terima dengan jernih. Dan Mitra Pas, fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, disusun oleh seorang fuqaha, Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, yang sudah dibuat sedemikian ringkas ya dan sistematis, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib. Dan sore kali ini kita akan membahas tentang fardunya wudu. Ini cukup penting untuk kita ketahui. Dan sore ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, kita sore hari ini kita melanjutkan kajian fikih Fathul Qorib. Kita menggunakan makna ala pesantren. Mudah-mudahan pembahasan fardunya wudu kali ini menjadikan berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa utai wudu bi dhammil wawi kelawan dhammah wawuni fil asyhari ing dalam kaul kang masyhur iku ismun nama aran lil fi'li maring penggawean. Wa huwa utawi bidhamil wawi iku al-muradu kang den karepake huna ing dalem kene pembahasan. Wa bi fathil wawi lan kelawan fathai wawu ai wudu iku ismun nama lima maring perkara yutawaddo kang den gawe wudu apa bihima. Wa yastamilan mengku apa al-awwalu dawuh kang pertama ai bidhamil wawi mengku ala furudin ing atase pira-pira kefarduan wa sunanin lan pira-pira kesunahan. Wa zakara nutur sinten al-musanifu ke musonep nutur al-furudo ing pira-pira kefarduan fi qoulihi ing dalem dawuh Kiai Musonep. Untuk pembahasan kali ini kita membahas tentang wudu. Kemarin kita sudah membahas tentang siwak, toharoh, dan kali ini kita masuk kategori wudu. Jadi lafadz dari wudu atau wandu itu secara bahasa, secara harfiah di sini ada perbedaan.
Yang pertama wudhu yang dikendaki adalah ismun lil fi'li, mulai dari membasuh tangan, berkumur dan semuanya sampai membasuh kaki, ini yang dikendaki dari Kiai Musoneb. Kalau menggunakan redaksi al-wadu bi fathil wawi, ini adalah lima yutawaddu bihi, artinya adalah airnya. Pentingnya wudhu seakan kita memang diwajibkan untuk mengetahui yang difardukan dalam wudhu itu apa saja. Apakah semuanya yang kita lakukan setiap hari ini masuk kategori wudhu atau tidak? Artinya fardunya atau kesunahannya. Wa furudul wudhu'i utai pira-pira fardune wudhu iku sitatu asya'a ono 6 pira-pira suci. Ahaduha utawi salah sijine sitatu asya' iku an-niyatun niat. Wa haqiqatuha utawi haqiqate niat syar'an ing dalam cara syara iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji oleh nejo muktaronan halid dan barengi bi fi'lihi kelawan penggaweane syai'. Fa in taraha mongko lamun ngendi-ngendi sapa wong anhu sangka syai', sumia mongko den arani apa syai' diarani azman ing azm. Jadi fardunya wudhu jumlahnya itu ada 6. Cuma ada 6, berarti nanti ketika kita melakukan wudhu, baik nanti yang masuk berkumur atau membasuh telapak tangan, ini apakah masuk kategori fardu atau tidak? Yang pasti yang pertama adalah niat. Nah, niat itu qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi, melakukan sesuatu menyengaja atau qasdu di dalam hati yang disertakan dengan pekerjaan. Ini namanya an-niat. Sehingga pentingnya niat, kita harus bisa mengetahui oh ini kadarnya masuk niat atau azm. Watakun lan ono apa aniyatun niat. Ono iku ing da ghusli awali juz'in, ing dalam nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi sangka wajah. Nah, berarti pertama yang menjadikan kewajiban atau fardunya wudhu ini adalah ketika mau membasuh permulaannya wajah, juz dari wajah. Ini harus bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan niat. Kalau kita mengacu pada hadis-hadis Nabi tentang pentingnya wudhu, sehingga dawuhnya Nabi niku man tawaddu alis sholati fa ahsana al wudhu'a tsumma qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayomi waladathu Ini pentingnya wudhu. Barang siapa yang wudhu untuk melakukan sholat, tapi wudhunya itu fa'ahsana al wudhu asuma qoma ila sholati. Ketika dia wudhu terus melakukan sholat, wudhunya ini benar-benar fa'ahsan, disempurnakan wudhunya. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, dosa-dosanya ini akan lebur, hilang, sebagaimana kayomi waladathu sebagaimana kita baru dilahirkan. Tapi sebagian redaksi memang ada yang mengatakan dosa-dosa yang hilang ketika kita wudhu ini dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak sampai dosa akbar. Sampai Nabi menyatakan man nama ala wudhuin fa'at rokahu al maut fitil kalailati fahuwa ingdaulai syahidun. Ketika kita mau tidur, ini keutamaan wudhu dulu kita sampaikan. Ternyata barang siapa yang tidur dalam keadaan ala wudhuin, dalam keadaan kita dalam keadaan wudhu, fa'at rokahu al maut, ternyata Allah sudah menghendaki kita untuk dipanggilnya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dalam keadaan apapun. Ternyata kalau kita mau tidur dalam keadaan suci, fahuwa indallahi syahidun. Ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, kita dianggap mati dalam keadaan syahid. Kita ambil satu hadis lagi diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjilina min astaril wudhu. Faman istata'a minkum falyaf'al. Ternyata besok di hari akhir itu
manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat Nabi itu ada yang datang dalam keadaan apa? Gurun muhajjilina min asaril wudu. Wajah, tangane, sikile dalam keadaan mencorong. Dalam keadaan bersinar ketika dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dampak dari apa? Bisa membuat cahaya dari tangan, muka dan kaki. Ternyata min asaril wudu. Min asaril wudu ini faman istata'a minkum falyaf'al. Tapi wudu yang benar-benar fa'ahsana. Napa? Disempurnaake. Nah, kita teruskan untuk pembahasan tentang niat tadi. Wa takunu anat ingda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ay muktaronatan tegese den barengi bidzalikal juz'i kelawan mengkono-mengkono juz. La bijami'i ora kelawan sekabehane juz. Wala bimalan ora kelawan perkara qablahu ing dalem sadurunge ma. Wala bimalan ora kelawan perkara ba'dahu ing dalem sause ma. Fayan wi mongko niat sapa al mutawaddi wong kang wundu oleh niat ing dago selima ing dalem nalikane basuh perkara zukira kang den tutur apa ma oleh niat raf'a hadatsin ing ngilangi hadas min ahdasihi sanga pira-pira hadase muhdis. Jadi sing dipun arani niat niku nalikane pas wundu. Niki sing pertama hukum fardhu ya, hukum fardhu. Ketika kita apa kalau biasanya kita membasuh tangan, berkumur, membasuh hidung, itu semuanya belum masuk kategori apa fardhunya wundu. Itu bagian dari kesunahan nanti pembahasan di belakang. Tapi ketika kita mau membasuh wajah pas membasuh wajahnya ini permulaan ini harus di dalam hati ini qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi. Krentek ning jero ati nek napa wundu. Pas bareng mbasuh kawitane jus wajah niki dipun basah. La bijami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Oleh mbasuh niki napa ora kok nalikane pas wis rampung lagi niat mboten utawa sadurunge banyu nempel ning jero pipi niku wis nawaitul wundu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ini mboten tapi pas napa? Pas basuh air teng muka ning jero ati niku qasdu krentek ning jero ati napa? Niat raf'a hadasin. Lho Pak nek napa niku nek nawaitul wundu li rafil hadasi diwaca sadurunge pripun? Lah kita harus bisa membedakan antara lafdhu niat sama niat. Kalau lafdhu niat itu apa yang kita ucapkan, dari nawaitul wundu ali rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala niku hukume sunnah. Melafadzkan itu namanya lafdhu niat. Itu melafadzkan hukume sunnah. Lah ketika pas napa? Pas basuh wajah niku ning jero ati jenenge niat iku qasdu syai' muktaronan bi fi'lihi niku tikrenteke ning jero ati sing dibarengake kalian napa? Penggawean. Dan niku dipun arani ini niat. Jadi hukum lafdhu niate niku hukum sunnah. Kita melafadzkan seperti usoli fardhul maghribi rakaat. Itu hukumnya juga apa? Pas lafdhu niatnya itu sunnah yang menjadi wajib adalah qasdu syai' nalikane pas takbir mengucapkan ning jero ati krentek lan apa niat salat maghrib. Sama dengan wudu. La bijami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Dan niatnya mutawaddi mau ing dago selimal dzukira raf'a hadasin. Harus ada niat apa? Raf'a hadasan mi ahdasi utawa niatnya mboten raf'a hadasin. Istibahata muftakirin. Amprih kewenange wong kang butuh ila wundu'in maring wundu boleh. Au yanwi utawa niat sapa wong fardhul wundu'i ing fardune wundu niat fardhu wundu boleh angsal sah. Utawa niat awil wundu'i faqat niat wundu tok. Awit toharo niat toharo anil hadasi. Sah. Fa ilam yakul anil hadasi mongko lamun orang ngucap sapa wong anil hadasi sang hadas lagi ketika cuma niat yang toharo anil hadasi sah tapi nek cuma anil apa toharo tok lam yasikha mongko rasa apa wundu. Fa idza nawa lan ing dalem nalikane niat sapa mang ma ing perkara tabaru kang den iktibar apa mamin hadin niat sangka iki-ikilah pira-pira niat wa syaraka lan nyekutake utawa barengake sapa man ma'ahu ing dalem sertane ikilah ma niat-niat tanawudhu ing niat bebersih
au tabarutan utawa adem-adem soha mangko sak apa wundune wong. Ketika kita wundu ditambahi syaraka ma'hu niat tanawudub. Niat karo napa bersih-bersih utawa kanggo ben awake adem soha wundu sah-sah wae. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi. Mbasuh sekabehane wajah. Jadi pertama tadi ada 6. Yang pertama napa niat. Niat tok niku bagian dari ferundunya wundu. Sing nomor kali ghuslu jami'il wajhi. Basuh sekabehane wajah. Wajah niki pun basuh kabeh wahdahu. Tulan ing dalam dawane marupan perkara bena mana biti sya'ri rosi ing dalam antarane tetukulane rambut sirah. Goliban ing dalam kamprai. Wa akhiril lihya ini lan akhire uang atau dahan loro. Nah artinya mulai tukul-tukule rambut sangka napa bathuk niki muter sampai tekan dahang wahuma iku admani balung loro alazani kang yambutu kang tukul alihima ing atase al admani apa al asnanu untuk al sufla kang bawah. Nah puteran sangka wajah niki semuanya harus dibasuh. Ya jatami dadi kumpul apa mongko dimuhuma ngarep-ngarepe alazani fi dzaqani ing dalem dagu ya ning dagune niki wa muakhirihima lan akhire lihya ini utawa aldomani fil uduni ing dalem kuping sampai tekan apa samping niki kuping niki wahdahu halis wijine udun arundon ing dalem malange iku mah perkara benal udunaine ing dalem antarane kuping loro dari samping antarane kuping sampai tekan kuping. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana alal wajhi ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au kasifun utawa ketel wajaba mongko wajib apa isol mai nemekake banyu ilahi maring sya'run ma'al basyarati ing dalem sertane kulit alati kang tahu kang tetep ing dalem sak ngisore sya'ar. Lah nalikane ana tiyang niku ning jero ning bagian wajah niku ana rambut-rambute mulai rambut napa mawon sing ana teng wajahe seseorang maka wajaba isol maka wajib untuk dialiri air ma'al basyarati sampai kulit-kulite seneng ngisore rambut. Niku nggih wajib dipun basuh. Wa amma lihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang al-kasifati kang ketel bi alam yaro kelawan gambarane ing ento ora ningali sapa al-mukhatabu wong kang den omongi basyarataha ing kulite lihya min khilaliha sangka sela-selane lihya fayakfi mongko cukup apa ghuslu dohiriha basuh dohiri lihya. Lah ketika ada seorang laki-laki yang punya lihyah jenggote kuandel ngoten nggih. Napa sampai kuandel al-kasifah wong sing dijak omong teng ngarepe niku ora iso ningali basyarataha. Kulite ora ketok. Ketutupan apa? Jenggot. Banget kandele. Nah niki cukup fayak fi ghuslu dhahirihi. Cukup cuma basuh secara dhahire. Namun lanang nggih ora sampai di rambutnya di menibuannya sampai kangilan mboten tapi secara dhahir tok. Lagi beda kalian tiang wadon bi khilafati apa bi khilafil khafifati kelawan bedani jenggot kang arang-arang. Dan arang-arang wahya utawi khafifah iku ma perkara ya kang ningali sapa al mukhatabu wong kang denjak omong basyarataha ing kulite khafifah. Berbeda dengan apa nek jenggote niku arang-arang ya ora terlalu kuandel ketol ngoten nggih. Dan iki fayajibu mongko wajib apa isolul mai nemekake banyu li basyarati maring kulite lihya. Wa bi khilafil lihyatil mar'atin lan kelawan bedani jenggote wong wedok. Lho ternyata wong wedok ana sing duwe jenggot. Ya kadang naldir longko tapi iso mamane kok onten. Wa khungsalan wong wandu. Fayajibu mongko wajib apa isolul mai nemekake banyu li basyarati maring kulit-kulite napa lihya ya imro'ah karo khungsa. Dan ana wedok duweni napa nggadahi jenggot kuandel ngoten. Ana jenggote pokoke jenggote wedok utawa khungsa wandu.
Nah niki wajib isolul ma'li basyaratiha. Kulite kudu wajib ke tekanan banyu walau kasifan senajan kuwat lah ya wajib. Sebabnya napa? Sebabnya wedok jarang ana sing duweni jenggot semacam iku, maka hukumnya tetap kewajiban dibasuh kulit-kulit iki. Wala buta lantan ora kena ora ay wajib ma'ghusli wajhi ing dalam sertane basuh wajah min ghusli juz'in sangka basuh juz minar roksi sangka sirah warokbati wa man perkara tahtal dakoni wasali suta kaping 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring tumeka sikut loro. Yang ketiga ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini. Jadi ini hukum-hukum yang wajib nggih. Jadi nanti bisa dibedakan seumpamane kok wudhu kecepet-cepet utawa wudune banyu sithik ya diambil-ambil sing wajib. Basuh tangan loro sampai tekan mirfaqain sikut. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana lahu keduwe iku lahu keduwe napa man apa mirfaqon sikut loro. Ya utu bira mongko den kira-kira apa qadruhu maka dari mirfaqain. Ini kok ora duwe sikut ya wis dikira-kira tangane renceng ngono nggih. Kira-kira kadare tekan sikut iku ndi ngoten. Wajibulan wajib apa ghuslu basuh perkara alal yadaini ing atase tangan loro min sya'rin sangga rambut wasil atin lan uji-uji wa usbu'in lan triti zaidatin kang tambah wa adhafira lan pira-pira kuku. Apa wae sing wonten teng tangan niki teng yadaini mulai napa rambut uji-uji utawa driji sing tambah kadang wonten driji niku ora cuma 5 tapi 6. Wah niku rencang kula niku wonten driji 6. Lho ini wajib dibasuh nggih. Wajib lan wajib apa izalatu ma ngilangi perkara tahtahakan tetep ing dalem sak ngisore amdofir. Lagi sing rada bahaya biasane kadang kuku niku ruwet ngoten nggih bar kerja utawa napa jarang dipotong. Kuku niku tak dadi satir napa dadi penghalang ana regete. Iki bahaya, banyu ora sampai tekan napa kulit ora tekan kuku. Lah iki ndadekake gak sae napa wudhu. Jadi wajibu izalatu matah tahamin waskhin. Masakhin yamna'u kang nyegah apa ma usulal ma'i ing tumekane banyu ilahi maring andofir apa maring basar mau. Jadi ana reget sing ning ngisore kuku sing iso nyegah tekane banyu. Nah iki bahaya, harus diilangi dulu. Sampai satu keterangan iku bloboke awak dhewe nalika napa tangi turu ketika bangun tidur ternyata di sini ada napa ning jero ning samping ning wajah niku banget kuandeli blobok. Ketika kita wudhu kok iku ijek kandil iku kan air gak bisa masuk, harus diilangi dhisik. Warobi utai kang kaping 4 iku mashu ba'dir roksi. Yang nomor 4 adalah mengusap sebagian aimin dakarin wa unsa au khungsa. Maksudnya pripun? Au mashu ba'di sya'rin min hadir roksi, basuh sebagian rambut sing onten teng sirah. Nah ini mboten basuh deh, ngusap sebagian rambut sing onten teng sirah. Ya, harus dibedakan. Ternyata ketika yang pertama tadi basuh wajah, basuh tangan, niki ngusap sebagian rambut sing onten teng sirah. Wala tata ayah nulan ora dadi tertentu apa alyadu tangan lil masih maring ngusap. Dari ngusape ora kudu nganggo tangan dhewe mboten. Bal ya juzu balik wenang apa mashu bi khirqatin kawan apa pipeh atau kain wa ghairi hanan saliyane khirqa. Lah, sing nomor 4 ini mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, baik itu olehnya mengusap dengan menggunakan khirqa. Artinya kain nggak harus tangan, ngusap tok angsal. Ini perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi nantinya apa? Nek ngusape Imam Syafi'i yang penting satu rambut tok dipun usap niku pun sah. Walau nggo salah membasuh sapa wong. Roksahu ing sireman. Badala mashiha hale dadi gantine ngusape syar. Jaza monggo menang apa masuk. Walau wandu alamun nyelehake sapa wong yadahu ing tangane wong alma belulata kang den telesi walam yuharik lan ora ngubah-ngubahake sapa manha ing mablulah yat sing mablulah jaza monggo menang apa masuk sampai hukum napa mashu di sini tangan yang basah
Ketika kita wudhu, setelah membasuh muka terus tangan kita ambil air yang basah, langsung kita letakkan di kepala. Tok ora lam yuharrik, ora diobah-obahke. Iku pun hukumin apa? Sah. Wal khamisu utai kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro ilal ka'baini maring tumeka polok loro. Lam yakun ora ana apa sapa al mutawandi wong kang wundu iku labisan nganggo lil khufaini maring muzah loro. Fa ing kana moko lamun ana sapa man iku labisuhuma. Fa ing kana moko lamun ana apa labisuhuma. Wong kang nganggo khufaini wajib mengko wajib alih ing atas man apa mashul khufaini ngusap muzah loro. Nanti pembahasan muzah ada di bagian akhir. Langsung kita masuk ke yang terakhir, wasa disuutai kang kaping 6 iku atartibu tertib fil wudu ing dalem wudu alama ing atase perkara ai al wajhi alladzi kang zakarna kang nutur sapa kita ing alladzi. Jadi yang nomor 6 yang terakhir adalah tertib. Ketertiban sini kita bisa simpulkan yang pertama fardunya wudu, niat yang mana niat ini harus bersamaan dengan ghuslul awali juz'in minal wajhi. Pertama niat, kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, dan yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Ternyata perdunya wudu cuma 6 itu. Berarti selain dari 6 ini hukumnya apa? Sunnah. Berkumur, basuh tangan, epek atau telinga, itu semuanya hukumnya nanti sunnah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang kesunahannya wudu. Saya kira ini Mas Ari. Baik, Mitra Pas, sore kali ini kita membahas satu topik tentang membahas fardunya wudu. Fardu ini memang sesuatu yang memang tidak bisa ditinggal, Mitra Pas ya. Sunahnya episode berikutnya, dan tentunya untuk Anda yang bergabung Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp. Voice note Anda kami terima juga. Silakan Anda bisa masuk di 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan di 0295385877. Fanspage kami, Anda bisa komentar Mitra Pas karena kami juga sedang live streaming menggunakan audio visual juga ya. Anda bisa komentar di fanspage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Baik Ustadz, ada yang sudah bergabung melalui telepon di 3858877, coba kita terima. Assalamualaikum Pas FM Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Pak Sudadi Jakenan. Pak, sudah di radionya dimatiin saja Pak, nggak apa-apa Pak, sementara atau dikecilkan Pak, biar kita bertanyakan. Misalnya ini wudu, perasaan baru tiga kali ternyata 4 kali, itu diperbolehkan sah atau tidak? Yang kedua, wudu di waktu puasa itu boleh berkumur apa tidak? Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nah, ini kebablasan biasanya harusnya disunahkan 3 kali sampai 4 kali, bahkan ada yang ragu lebih ini. Ustadz, bagaimana ini? Monggo. Untuk wudu yang sampai 4 kali atau 5 kali itu diperbolehkan. Artinya begini, kita harus tahu dulu, dianggap 3 kali itu apabila sudah membasuhnya itu yukamilu, sudah sempurna. Ketika kita membasuh wajah baru sekali, tapi ternyata basuhan kita yang kita basuhkan ke wajah ini belum sempurna, masih ada beberapa pipi atau bagian mana yang belum terbasuh, ini belum dianggap satu basuhan Bapak. Jadi ketika masih basuhan yang pertama itu kok masih kurang, terus ditambah basuhan yang kedua baru sempurna, itu baru dihitung satu basuhan. Berarti tinggal menambah 2 kali basuhan lagi secara sunnah. Taslisnya itu sunnah. Berarti kok seandainya kalau yang anak-anak itu basuhnya seenaknya sendiri gitu kan, langsung sekali belum selesai, 2 kali juga belum selesai, sampai 3 kali, itu masih dihitung satu basuhan. Tapi kalau seandainya basuhan pertama sudah sempurna, sudah terkena air semuanya, tinggal menambah 2 kali. Seandainya kok ditambah 4 kali atau 4 kali, boleh-boleh saja, asal airnya itu tidak
kita mubazirkan, airnya memang ada. Kalau seandainya airnya sedikit, nah itu dihindari karena termasuk tabdir atau mubadirkan barang. Untuk yang kedua, yang masalah puasa berkumur atau tidak, ini seperti yang kemarin, siwak saja diperbolehkan ketika berpuasa, tapi hukumnya makruh di saat matahari sudah mulai naik ke atas. Tapi kalau berkumur ini tidak ada hukum makruh, tetap diperbolehkan. Yang tidak boleh itu seakan-akan kita berkumur ternyata ada sedikit yang kita telan. Nah ini yang tidak mau diperbolehkannya. Ya itu, terima kasih. Baik, selanjutnya yang sudah bergabung ini dari Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan tentang kalau misalkan basuhan yang pertama ini kan langsung kita ratakan, Ustadz. Nah, proses meratakan air wudhu ini apakah tidak mustakmal karena memang yang disentuh atau yang ngapyuk pertama kali ke muka, ini kadang kita sebagai orang awam kan tidak mengetahui. Apakah untuk proses meratakan ini langsung sempurna meskipun juga sudah rata atau bagaimana, Ustadz, mohon pencerahannya? Untuk basuhan yang pertama langsung kita ratakan apakah masuk nanti mustakmal atau tidak? Tidak. Kalau itu air belum infisol, belum pisah dari muka kita. Artinya kita lihat dari wudhu kita pakai pancuran atau pakai kolah besar kita ambil airnya. Kalau seperti pancuran seandainya langsung kita ambil, kok bisa meratakan muka kita dengan sempurna. Yang namanya basuh ini harus ada kata-kata isolul ma, airnya itu mengalir, ya. Air yang mengalir bisa meratakan muka, maka itu tidak bagian dari mustakmal. Yang kemarin pembahasan mustakmal yang kemarin itu ketika basuhan kita terus menetes lagi di tangan atau ke tempat lain, kemudian kita gunakan lagi, lah ini masuk kategori mustakmal. Baik, yang berikutnya yang sudah masuk melalui SMS. Ini karena tadi ada yang pertama nyenggol tentang puasa, ada beberapa pertanyaan tentang puasa ini, Ustaz. Semoga aja ada sangkut pautnya. Dari Pak Santo di Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama adalah, Ustadz, kalau sedang puasa, waktu puasa apakah kumur-kumur dilarang? Sampai seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah itu disunahkan atau diwajibkan? Yang ketiga, cara tayamum itu bagaimana, Ustadz, mencerahannya? Yang pertama tadi sudah, tapi kalau mau diulang lagi nggak apa-apa, Ustadz? Ya, kita ulang sedikit. Untuk yang puasa berkumur tidak apa-apa. Memang secara anjuran, kalau setelah lingsir geser zawal itu memang kita jangan merubah bau mulut kita dengan sesuatu, yang sehingga hukum siwak yang kemarin kita bahas makruh itu karena baunya orang yang puasa itu akan menjadi wangi ketika di yaumil akhir, sehingga diusahakan tidak merubah mulut kita. Tapi kalau untuk yang berkumur wudhu itu tidak sampai hukumnya membatalkan, bahkan haram tidak. Kemudian yang kedua tentang sholat berjamaah itu sholat disunahkan berjamaah, atau diwajibkan? Sunnah atau wajib. Nah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnahnya muakkad. Karena kita tahu sholatul jamaah afdalu minan sholatil fardhi. Jadi sholat jamaah lebih utama, dilipat gandakan. Ini sampai sabah wa isyirun, sampai 27 lipatan pahalanya daripada sholat biasa kita sendirian. Tapi hukumnya tidak sampai hukumnya wajib. Kalau wajib nanti bahaya, kita sendiri kadang dalam kesulitan melakukan jamaah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tentang cara tayamum, ini bagaimana? Tayamum, ya, ini masuk benar, nanti ada pembahasan tayamum sendiri, tapi kita sudah masuk pada pertanyaan, tidak masalah. Tayamum ini kan badalan anil wudhu, ganti dari wudhu, tapi gantinya ini tidak semerta-merta sebagaimana yang kita laksanakan wudhu, tidak. Tapi cuma ada dua basuhan yang diambil. Sering kita gambarkan kalau tayamum pakai debu, yang debu ini mungkin kalau kita bisa ya, jadi kita buat seperti segi 4 gitu, digarisi ada 4 kotak. Kotak 2 kita ambil pertama untuk membasuh, untuk mengusap wajah. Nah, ini prakteknya kalau bisa dilihat di Facebook, kita ada 4 kotak gitu, kita
garis 4 yang pertama kita ambil, kemudian kita sedikit kita hilangkan debunya biar tidak terlalu nanti menempel ke wajah. Nanti Tebel ada ya. prakteknya tangan kanan mengusap yang muka yang kiri dengan begini, kemudian yang kiri mengusap yang kanan. Setelah itu kita hilangkan biar ini debunya ini mustamal yang pertama ini. Karena sudah digunakan untuk Gunakan ini. untuk yang mengusap yang pertama kita buang dulu. Setelah itu kita ambil debu yang tidak yang pertama tadi, yang kotakan yang berikutnya. Jadi 4 kotak tadi. Kemudian ini mengusap ke tangan. Seperti ini prakteknya. Yang tangan seperti ini. Tidak harus seperti wudhu membasuh sampai mengaliri, tidak, tapi hanya sekedar begini. Seperti ini. Kemudian selesai. Ini yang tayamum. Baik, apabila Anda kurang jelas nanti bisa melihat di Facebook karena Ustadz sudah mempraktekannya Mitra Pasien, dan itu cukup mudah, hanya 2 poin yang penting ini. Kemudian selanjutnya yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ini yang sudah masuk kembali dari Mas Jito menanyakan, Ustadz, ketika orang sakit di rumah sakit kebetulan kan ada infus yang ada colokan darahnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, wudunya seperti apa Ustadz? Apakah diganti dengan tayamum? Karena memang kan ada darah yang dimasukkan, diinjek oleh infus tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak diperbolehkan karena ini najis, apakah nanti sholatnya dikodok setelah orang itu sembuh pada saat sudah keluar dari rumah sakit atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Penting juga ini, monggo Ustadz. Ya, ini waqiah yang terjadi di rumah sakit. Kalau kita melihat yang realita yang ada, memang kesulitan sekali dalam menjalankan sholat. Tapi sholat itu kan memang harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Sampai beliau Nabi kalau nggak bisa berdiri sampai duduk nggak bisa, sampai tidur nggak bisa, sampai terlentang nggak bisa, pakai kedipan hati kemudian mata, kemudian sampai hati, sholat pakai hati. Ini sampai pentingnya sholat, jangan sampai ditinggalkan semampu kita. Terus praktek yang terjadi ketika di rumah sakit, kalau memang bisa wudhu ya wudhu, kalau nggak bisa ya kita gunakan tayamum. Sulitlah kita tayamum nggak bisa karena dalam keadaan parah, sebisanya kita sholat. Nanti ada kategori sholat li hurmatil waqti. Sholat li hurmatil waqti itu ada sholat kita menghormati waktu itu kita sholat walaupun kita tidak dalam keadaan suci secara normal. Nanti setelah itu diqodhoi. Karena pentingnya sholat jangan sampai ditinggalkan. Sampai pembahasan li hurmatil waqti ini diperbolehkan walaupun tanpa menggunakan kesempurnaan dalam sholat, baik itu dalam gerakannya atau dalam bajunya yang ada najisnya, bahkan tangannya tadi ada najisnya, itu pun memang tetap diwajibkan untuk melakukan sholat. Tapi nanti pun harus diqodhoi karena kesempurnaan kita lakukan tadi belum dihukumi sah secara normal, tapi kita sudah menggugurkan dosa dalam kita meninggalkan sholat secara sempurna. Itu. Oke, jadi kalau sakit Pak Jito dicatat ya kira-kira hari berapa ini meninggalkan sholat. Yang sudah bergabung lewat telepon di 3858877. Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Halo, Assalamualaikum Pak Syaf Empati. Baik, silakan Anda bisa bergabung kembali Mitra Pas untuk bertanya. Anda juga bisa kirim voice note Anda melalui WhatsApp. Monggo. Ya, nanti didekatkan ya di mulutnya supaya audio yang kami terima jernih. Anda bisa kirim audio Anda, voice note Anda di 085277999101. Kemudian line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877. Ini yang berkaitan dengan haji ataupun umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari hamba Allah saja saya bacakan begini Ustadz. Ketika kita bersama-sama jamaah haji dulu Ustadz, alhamdulillah sudah haji ini. Waktu wudhu ini kan yang ibu-ibu ternyata kalau di sana prakteknya tidak boleh mingkes. Mingkes itu apa? Melipat baju ke atas. Ini yang putri-putri ini Ustadz, karena memang banyak masyarakat kita yang ada di Indonesia ini kan sudah terbiasa Ustadz untuk mingkis atau melipat bajunya ke atas sekedar untuk berwudu sampai ke siku. Nah, ternyata ada masalah di sana Ustadz.
kena denda berupa kambing, saat itu kami masih ingat. Nah, ini solusinya kalau wudunya seperti ini, apakah boleh kelepeh-kelepehan? Artinya tidak usah dibingkis, bajunya yang putri ini basah atau bagaimana Ustadz prakteknya mencerahnya Ustadz dari hamba Allah saja ini, monggo. Oh ya, mungkin untuk praktik di sana ketika itu kan secara tempat wudhu yang vulgar mungkin. Kalau tempat wudhunya yang tidak vulgar mungkin yang di dalam atau yang sekiranya di situ tidak terlihat, itu memang bisa di wingkis atau apa itu dilipat. Ini untuk wanita aurat Ustadz ya memang ya. Ya kalau masalah aurat memang semuanya aurat nantinya masalah aurat. Tapi seandainya kok basah-basahan itu apa sah tidak sah? Tidak masalah ketika kita wudhu dalam keadaan bajunya ada airnya kan tetap situ isolul ma, bisa mengalir ke tangan sampai merata, sehingga ketika kita wudhu dalam keadaan pakai baju ya, kita pakai baju turun ke dalam laut atau kolam besar sekali marotan wahidatan. Di sini ada pembahasan walau gosala arba'ata aqdoin daf'atan wahidatan biizni daf'atan wahidatan irtafa'a hadatsa wajhi. Nanti. Jadi ketika dia langsung masuk ke dalam wasadisu walau gosal arba'ata aqdoihi daf'atan wahidatan falo nasya tartib lam yakfi walau gosal arba'ata aqdoihi daf'atan wahidatan biidzni irtafa hadasa wajhi faqat. Nah, ini pembahasan ketika sekali dia membasuh hanya hilang hadas yang wajahnya saja. Tapi ketika dalam laut atau ke dalam pakai baju yang bajunya ini bisa menembus air, baik nantinya tangannya atau wajahnya, nah itu sah-sah saja karena airnya itu mengairi wajah ataupun mengairi tangan, nggak masalah. Oke, berarti ibu tadi menanyakan pada saat dia masih kategori istilahnya apa, mahram ya Ustadz ya, kalau pada berangkat haji ini, sehingga kena denda kambing tadi kalau mingkis sembarangan ini. Oke, kita sudah di penghujung acara Ustadz, mungkin sebelum kita closing ada beberapa poin yang Anda tekankan, monggo Ustadz. Ya, untuk kesimpulan dari fardunya wudhu ini tadi banyak sekali mungkin pertanyaan dalam keadaan kita yang saat ini di rumah, Bapak Ibu dan semua pendengar radio Pas Sebentar FM. Ustadz, saya potong lagi. Ada yang masuk nih barusan Ustadz, pangapunten, yang sudah masuk di 085277999101 voice note ini. Assalamualaikum Ustadz, dari Fahmi Kudus. Bolehkah tayamum di tembok? Tayamum di tembok, suwun. Oh, ngambil debunya di tembok itu kayak orang yang pada saat di pesawat berangkat haji nih loh Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, itu boleh Bapak untuk mengambil debu di tembok sekiranya tembok itu memang ada debunya ya. Sekiranya paling tidak itu sudah ada kelihatan debu-debu yang menempel di tembok. Kecuali temboknya baru dibersihkan pakai air terus sama sekali tidak ada, lah itu yang tidak bisa. Tapi kalau kok ada debunya maka diperbolehkan. Di tangan kerasa ya Ustadz kalau misalkan ada debu-debunya ini? Ya, tetap kerasa gitu. Kerasa. Baik, moga Ustadz closingnya. Untuk kesimpulannya kita mengambil dari pentingnya wudhu ini, sehingga untuk Bapak Ibu pendengar radio Pas FM dimanapun berada, ketika kita mengetahui ilmu yang tata cara secara ilmiahnya, sehingga kita akan mendapatkan satu keistimewaan pahala sendiri ketika kita melaksanakan, oh ini yang fardu, ini yang sunnah. Ketika kita meninggalkan sesuatu ini tidak ada was-was, tidak semuanya harus kita lakukan ketakutan karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, oh yang fardunya ini, sehingga dari wudhu mulai membasuh tangan dan sampai kaki, ternyata cuma ada 6 yang kewajiban untuk dibasuh atau dilakukan. Nah, oleh karena itu dengan keilmuan sedikit demi sedikit ini menjadikan hati kita tenang dalam beribadah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini menjadikan berkah ilmu kita manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Saya kira ini ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab fikih Fathul Qorib memang didesain bagi Anda bisa berkonsultasi, bisa berdiskusi, bisa bertanya ya, karena memang kesibukan atau hal-hal lain. Ada beberapa saudara-saudara kita Mitra Pas yang belum sempat mondok. Nah, acara ini didesain Anda bisa mondok ya. Meskipun Anda posisi di rumah, Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz saat acara berlangsung tentunya. Kalau Anda mungkin kesulitan untuk ngetik, kirim voice note pun kami terima saat acara berlangsung. Matur suwun tadi yang sudah bergabung, ada bapak-bapak juga ibu-ibu yang sudah masuk, baik itu kirim voice note ataupun ngetik WhatsApp di 085277999101 ataupun yang masuk melalui line telepon di 0295385877. Episode berikutnya kita akan membahas topik-topik menarik ya Mitra Pas, urut karena ini berbicara tentang fikih yang sudah terperinci, jadi enak untuk kita pelajari bersama. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Arifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan dan kekeliruan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Pelangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.